warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UAS interaksi manusia dan komputer, dimana ini judulnya evaluasi desain prototipe UI UX atau ahli dan pengguna. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, yaitu Rizky Nur Amelia, dan yang kedua itu ada Aulan, yang ketiga ada Andi Mutiara Rahmafani, dan yang keempat itu ada Mutia Syifa Faradia. Nah, sebelum saya masuk ke bagian prototipe ahli, saya akan menjelaskan prototipe yang saya buat. Yang saya buat itu adalah prototipe KitaCare, di mana KitaCare ini adalah aplikasi layanan masyarakat yang dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan publik, pengaduan infrastruktur, dan informasi bantuan sosial secara digital. Nah, kita masuk di bagian evaluasi ahli expert, di mana metode heuristic evaluation pada prototipe Aulan. Nah, di sini Aulan itu membuat prototipe Clini, di mana aplikasi Clini ini adalah aplikasi jasa kebersihan atau bisa dinamakan dengan cleaning service. Nah, Clini ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna memesan berbagai jasa pembersihan rumah tangga dan perbaikan oleh profesional. Nah, metode evaluasinya itu adalah heuristic evaluation berdasarkan 10 prinsip usability Nielsen. Nah, kesan umumnya desain sangat estetis dan minimalis. Skema warnanya orange konsisten, namun ada beberapa ruang untuk perbaikan pada pencegahan error. Nah, temuan kritis evaluasi heuristik yaitu error prevention, di mana skornya itu 3. Masalahnya pada halaman sign up tidak ada petunjuk format kata sandi, misalnya minimal 8 karakter atau huruf kapital. Nah, ini bisa menyebabkan error saat pengguna menekan tombol daftar. Nah, saran perbaikannya, tambahkan teks bantuan kecil di bawah kolom password yang menjelaskan kriteria kata sandi yang valid sebelum error itu terjadi. Nah, rekapitulasi skor heuristik ini, yang pertama itu ada visibility of system status, di mana skornya ini ada 4/5. Stack aktif pada button navigation jelas. Nah, yang kedua ada match between system dan real world, gimana skornya ini 5/5. Ikon, sapu, oven, dan lain-lain sangat familiar dan logis. Nah, yang ketiga ada user control dan freedom, dimana skornya 4/5. Tombol back tersedia di hampir semua halaman berjenjang. Nah, yang keempat ada konsistensi dan standar, di mana skornya ini 5/5. Penggunaan tombol orange melengkung sangat konsisten. Nah, yang ke-5 ini ada error prevention, di mana skornya 3/5. Kurang petunjuk from Hinglid slide sebelumnya. Nah, yang ke-6 ini ada recognition rather dan recall. Nah, di mana skornya ini 4/5.
kategori layanan divisualisasikan dengan baik di beranda. Nah, yang ketujuh ada flexibility dan efisiensi. Nah, skornya ini 4/5. Pencarian dan daftar kategori memudahkan pengguna. Yang kedelapan ada aesthetic minimal design. Nah, di sini skornya ada 5/5. UI sangat bersih, bright space sangat baik. Nah, yang kesembilan ada help user recover from error. Nah, skornya itu 3/5. Belum terlihat desain halaman saat pencarian tidak ditemukan. Nah, yang ke-10 ada help dan documentation, di mana skornya itu 3/5. Terdapat tombol kontak us namun belum ada menu FAQ. Yang kedua itu ada evaluasi pengguna, di mana di sini saya menggunakan metode usability testing pada prototype di Mutiara Rahmafani pada Pre-Love Go. Pre-Love Go adalah marketplace khusus untuk pakaian dan aksesoris bekas atau bisa disebut dengan thrift, dengan fokus pada penjual terverifikasi. Nah, metode evaluasinya adalah usability testing atau mengerjakan 5 tugas. Metrik yang diukur yaitu task sukses dan team on task, error rate, dan skor akhir SUS atau sistem usability scale. Hasil metrik usability testing. Nah, ada tabel pencatatan hasil pengerjaan 5 tugas pada prototype Pre-Love Go. Nah, yang pertama ada daftar akun dan login ke aplikasi. Nah, task suksesnya itu berhasil dan time on-nya itu 25 detik dan error rate-nya itu 0%. Yang kedua ada mencari dan memilih sepatu black ride. Nah, tes suksesnya itu berhasil dan time on-nya itu 12 detik, error rate-nya itu 0%. Yang ketiga ada mengklik tombol beli sekarang pada produk. Nah, tes suksesnya itu berhasil, time on-nya itu 5 detik dan errornya itu 0%. Yang keempat ada memilih metode pembayaran GoPay dan kurir. Nah, tes suksesnya itu berhasil dan time on-nya itu 18 detik dan error rate-nya itu 1 error salah klik kurir. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu melihat layar konfirmasi pesanan berhasil. Nah, teks suksesnya itu berhasil, time out text-nya itu 8 detik dan error rate-nya itu 0%. Sekarang hasil sistem usability scale atau SUS. Nah, interpretasi skor SUS-nya berdasarkan pengisian kuesioner SUS setelah menyelesaikan tugas. Nah, prototype Pre-Love Go ini mendapatkan skor sebanyak 85%. Nah, skor di atas rata-rata standar 68. Nah, acceptability-nya ini dapat diterima. Secara keseluruhan, alur belanja sangat intuitif dan minim kendala kebingungan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.